Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, pemirsa ya, kita bincang-bincang nih. Kita akan membahas nih masalah hidayah. Ada banyak orang tuh pengen tahu apa sih hidayah gitu kan. Apa sih maknanya, apa sih manfaatnya kan itu, apa itu hidayah itu kan. Jadi ini hadirin. Hidayah itu penting hadirin. Karena dengan hidayah ini manusia itu akan mengenal kepada penciptanya Allah. Dia akan mengenal siapa dirinya. Dia akan mempersiapkan bekalnya untuk nanti kehidupan yang kekal. Apa persiapan yang udah siapkan ya. Dan apa-apa amalan yang dikerjakan yang bakal menguntungkan nanti di akhirat. Dan apa-apa yang bisa merugikan nanti dia kalau dia kerjakan perkara ini. Dia akan paham, Pak. Dia akan mengenal siapa dirinya dan siapa tuh Robnya. Dan dia akan jalan menuju kepada jalan lurus. Ini hidayah, Pak. Nah ini tanpa ada usaha, tanpa ada hidayah manusia nggak bisa mengenal itu, Pak. Nggak bisa mengasuhkan perkara itu. Sebagai contoh, Pak, hidayah ini contoh gini ya. Misalnya Bapak berjalan di dalam kegelapan. Bapak tuh kalau jalan gelap gimana? Misalkannya ada itu jalan nggak tahu lubang, kecebur. Ya. Misalkannya itu ular, tongkat nggak tahu ular. Kena gelap, Pak. Itulah orang yang tanpa hidayah, Pak. Hidupnya nggak mengenal siapa penciptanya. Nggak jelas, Pak. Bahaya, Pak, makanya. Orang yang tanpa hidayah itu Masya Allah. Yang dipikirin bagaimana makan enak, rumah mewah, jabatan oke, tinggi kan. Masya Allah. Ya, orang begini bagaimana mau dapat hidayah? Yang pikirannya hanya terbentus kepada materi-materi. Uangnya banyak, akan mendapatkan kemuliaan, dia anggap ya ini. Nah, inilah karena orang itu belum mendapatkan petunjuk dari Allah, hadirin. Jadi ada nama hidayah, ada namanya topik hidayah. Nah ini beda hadirin, maknanya beda maknanya hadirin. Kalau hanya hidayah ini bisa didapatkan kita melalui dengar pengajian kan, ini hidayah dapat. Ada kita duduk dalam majelis ilmu kan. Dengerin masalah pemahaman kita, dengerin masalah keperluan kepentingan agama. Itu udah hidayah udah ada, Pak. Tapi itu belum ada kemampuan. Belum ada kekuatan untuk mengamalkan, hadirin. Ibarat contoh tuh, itu baru nurnya itu yang tadi kita baca dengerin dari ceramah-ceramah, Pak, baru nempel, Pak, di luar hati. Di luar kolbi, Pak. Ini belum ada kekuatan. Kalau sama masuk ke kobinya masuk, Pak, itu baru kekuatan. Baru dia akan bisa mengambil bagian dalam mengamalkan apa kehendak Allah. Baru dia akan ada kekuatan. Kalau sudah masuk ke kobinya, Pak, langsung hidayah tadi, nur tadi. Itu hadirin. Maka hadirin, saking penting hidayah ini hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan minta doa hidayah. Berapa kali hadirin? Ini perintah Allah, kita minta doa hidayah. Satu hari 17 kali. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa minta hidayah. Hadirin, kalau hidayah itu doanya wajib, bagaimana usahanya dong? Doanya wajib, bagaimana usahanya? Orang, Pak, kalau ingin sesuatu cuma doa doang, ya Allah saya pengen punya mobil, bisa nggak punya mobil, Pak? Hanya doa saja. Itu juga sama, Pak. Untuk agama juga sama. Kita inginkan dapat petunjuknya Allah, dapat ridhonya Allah, kesenangan nanti di akhirat kan. Bagaimana kita bisa nyaman ibadah. Ini yang perlu hidayah hadirin. Orang yang tadinya dia pakai tangan kiri, pengen tangan kanan, memerlukan hidayah. Orang yang tadinya sholat di rumah supaya ke masjid, memerlukan hidayah kan. Itu hidayah, Pak, itu sangat penting hadirin. Cuman ini hadirin. Jadi orang untuk usaha hidayah ini tergantung usahanya yang dia kerjakan ini. Semakin banyak dia usaha atas hidayah, semakin banyak lagi dia akan mendapatkan hidayah itu sendiri. Ya, semakin banyak dia usahanya, semakin banyak dia dapatkan. Jadi ibarat air hadirin, hidayah ini apa bisa kita manfaatkan kalau kita cuma punya di rumah kita air cuma 1 gelas, bagaimana? Buat minum pun masih kurang. Tambah lagi buat mandi, tambah lagi kita buat nyuci, ya gimana, Pak? Tapi Bapak punya air 1 sumur, bisa Bapak bakal masak, bisa bakal nyuci, bisa bakal mandi, bisa bakal ngeteh. Satu keluarga lagi bisa.
Itu ibarat air seperti air satu sumur, Pak. Manfaat untuk keluarga, Pak. Begitu juga hidayah, Pak. Apa hidayahnya lebih banyak lagi, bisa Bapak bisa mengarahkan agama kepada keluarga Bapak, istri Bapak, anak Bapak, dan sebagainya, Pak. Kalau hidayahnya itu Bapak sudah sebagaimana air tadi, Pak, air sumur. Ada lebih luas dari air sumur, Pak, air kolam, empang. Itu lebih lagi, Pak. Mungkin satu RT bisa Pak diambil, Pak. Itu gitu. Dan hidayahnya sahabat gimana, Pak? Banyak kalau sahabat. Itu sebagai air lautan, Pak. Semua manfaat, Pak. Orang datang, semua manusia itu bisa manfaat dari air lautan. Dengan begitu manfaat kepada semua manusia, Pak. Itu. Jadi begitu, hadirin. Hidayah itu begitu, hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, kalau hanya dengar ceramah-ceramah itu baru dikatakan maklumat. Baru kita hanya dengar-dengar aja. Dengan ceramah, pengajian, baca-baca buku, itu baru maklumat. Tapi kalau Bapak sudah mengamalkan apa yang Bapak tahu, ilmu tadi, itu baru makmulat. Nah ini, Pak, beda ya, maklumat dengan makmulat. Nah ini makmulat, Pak. Sudah dikatakan juga topiknya. Kenapa, hadirin? Karena kalau orang udah dapat topiknya, Pak, walaupun dia tidak mau untuk melakukan sesuatu itu, dia mau juga, dia ada kekuatan juga. Saya nggak mau ke masjid nih. Kan ada topik hidayah, jadi Allah topiknya, maka langsung bisa ke masjid. Walaupun dia hati nggak mau. Dipaksakan sama Allah, Pak. Kalau Allah paksakan dia bisa ke masjid. Itu, Pak. Walaupun tadinya dia segen kan. Segen dia bangun malam, Pak, jam 2 bangun. Tapi dapat topik, langsung dia wudu, dia sholat 2 rakaat. Karena dapat topik dari Allah. Jadi hadirin, yang mahal itu topiknya, Pak. Yang mahal itu topiknya, bukan hidayahnya. Hidayah penting juga kan. Tapi yang lebih penting lagi topiknya, Pak. Ya, untuk bisa dia mengamalkan apa yang dia tahu itu merupakan topiknya, Pak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, ini satu lagi, Bapak nih mau pergi ke Surabaya. Bapak hanya dikasih tentang alamat Surabaya. Ya. Alamatnya Bapak memang dikasih tahu nih, ini Surabaya, naik mobil ini, kan? Ini Surabaya, jalan ini, kampung ini kan, kabupatennya. Ya. Nah, kalau Bapak sudah tahu jelas alamatnya, Bapak sampai nggak? Sampai. Asal jelas alamatnya, RT RW-nya kan, nomor rumahnya, kampungnya kan, naik mobilnya apa yang dia naikin, sampai, Pak. Tapi kalau Bapak nggak jelas gimana? Surabaya doang. Bagaimana bisa sampai? Surabaya aja kan luas. Begitu, Pak, kita orang tidak memahami agama nih. Ada orang memahami agama keliru. Dia hanya pakai akal, Pak. Pakai logika aja. Ini bahaya, Pak, Masya Allah. Bahaya, Pak, kalau orang pakai logika, Pak, agama nggak bisa, Pak, dengan iman. Logika nggak bisa lagi, Pak, main, Pak, kalau kita datang hidayah, Pak. Kalau nggak bisa, Pak. Terbatas akal kita, Pak. Sekarang pengen pakai rasio, Masya Allah. Bahaya, Pak. Pakai iman. Bagaimana Rasulullah, Pak, mi'raj dari Masjid Aqsa, dari Mekah sampai Masjid Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, Pak. 1 hari 1 malam, Pak. Itu nggak pakai iman, Pak. Nggak bisa dengan logika dong. Ini main logika segala, Masya Allah. Akal kita terbatas, Pak. Ya Allah. Dikasih terbatas akal kita, Pak. Masya Allah. Yang nggak bisa dengan logika, Pak. Dengan iman. Dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu agama, Pak. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, kita nih kalau Allah kasih dia sayang pada seluruh hambanya, maka diberikan jalan-jalan hidayah. Sehingga apa yang dibuat nih menyenangkan Allah. Dia berjalan mengikuti kehendak Allah. Dia bergerak, dia berjalan, dia berbuat apapun. Saya tidak akan berbuat tanpa ini kehendak Allah. Tanpa ini perintah Allah, dia nggak mau, Pak. Ini orang hidayah. Sehingga dibimbing sama Allah, Pak, langsung ini. Orang seperti ini, Pak. Sehingga hidupnya ini, Masya Allah, Pak, indah, Pak. Nyaman hidupnya, Pak. Walaupun dia keadaannya pas-pasan ekonominya kan. Tapi dapat hidayah Allah, cukup, Pak. Hadirin, walaupun dia punya segala-galanya, rumah mewah, isi cantik, kedudukan tinggi. Tapi orang ini nggak ada hidayah, Pak. Ini orang yang gagal, Pak. Ini gagal total, Pak. Walaupun dia punya segalanya.
Walaupun dia punya orang nomor satu di dunia, Pak, orang nomor satu di dunia, tapi nggak ada hidayah, nggak kenal sama Allah, nggak kenal penciptanya. Inilah yang gagal, orang paling gagal, Pak. Tapi hadirin, walaupun kita nggak punya rumah, ngontrak, sono sini ngontrak, nggak punya rumah, istri pun nggak punya istri lagi kan, tapi ada hidayah, kenal sama Allah, inilah cukup segalanya, Pak. Ini orang yang sudah sukses, Pak. Ini hadirin, gubuk derita. Nah ini Pak, kita bahas gubuk derita. Gubuk derita bukan orangnya yang di dalam gubuk itu menderita, bukan, Pak. Sepiring berdua, bukan, Pak. Gubuk derita itu begini, Pak. Orang yang dalam gubuk tapi nggak beriman, nggak syukur sama Allah, udah rumah susah, miskin, nggak beriman, sombong lagi. Ini Pak, gubuk derita. Tapi Pak, walaupun dia di gubuk derita, tapi dia orang beriman, bertawakal pada Allah, punya iman yang benar pada Allah, punya amal yang baik, maka di surga, Pak, rumahnya itu baiti jannati. Walaupun dia nggak di gubuk derita, maka baiti jannati, rumahku surga, Pak. Ini hadirin, itulah pengertian itu. Jangan kaya itu kaya hati, hadirin. Jangan kaya hati. Yang miskin iman, itu Pak. Orang kaya, Pak, orang yang suka memberi, itu kaya. Itu hatinya kaya, Pak. Orang suka memberi, walaupun punya uang yang 10.000, dia kasih dikasih pengemis 5.000 buat ke dia. Itu orang yang kaya, Pak. Yang selalu memberi, tangan di atas lebih mudah dapat tangan di bawah. Itu orang kaya, Pak. Orang miskin selalu meminta. Kaya tapi Pak pengen ini terus, pengen apa? Tangannya pengen aja ini, Pak. Nerima. Itulah orang miskin, Pak. Walaupun dia punya harta banyak, tapi pengen dia selalu meminta. Nah, hadirin, Islam itu melarang kita meminta, Pak. Kita meminta, harap, takut hanya pada Allah. Jangan minta, Pak. Kita hanya harap, takut pada Allah. Sembunyikan hadirin, semua keluhan kita. Sembunyikan segala masalah kita, ngadu pada Allah. Ini Pak, sembunyikan, Pak. Kita sama orang tuh kita merasa kita cukup. Kita nggak menunjukkan kesusahan kita sama orang, Pak. Hanya pada Allah lah kita ngadu pada Allah. Ini hadirin, kayak gitu kan. Barang siapa yang dia 3 hari nggak makan, nggak minum, dia ngadu sama Allah, dia minta pada Allah keluhannya. Kalau kasih Pak rezeki, Pak, setahun, bakal setahun, Pak, dikasih rezeki. Ya, kalau dia misalnya hadirin, dia 3 hari nggak makan, Pak, tapi dia tuh tapi dia tuh hanya mengharap pada Allah, dia minta pada tidak mengeluh pada manusia, pada makhluk. Allah berikan rezeki setahun, Pak. Ini Bapak, saya tanya, Bapak pernah ngalamin Bapak 1 hari nggak makan? Nggak pernah kan? Allah jamin, Pak, mas rezeki itu udah jamin sama Allah, ya. Jangan mikirin rezeki yang aku jamin, kata Allah kan. Tapi mikirin bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Mikirin bagaimana nanti kita dikubur. Itu yang dipikirin, Pak. Kita sekarang udah dijamin, kita ngoyo nyarian. Ya, yang udah dijamin, digaransi sama Allah, masih kita ngoyo, Pak. Yang belum dijamin, kita kok tenang aja. Ini kita keliru, Pak. Tidur, Pak. Kata Allah, jangan kamu pikirin masalah yang aku jamin. Tapi kamu mikirin bagaimana sih kamu dikubur, di Masar. Waktu datang Israel, siapa kita? Ini hadirin. Masya Allah, ya. Jadi itu hadirin, mudah-mudahan kita ini diberikan selalu ini rasa lapang dada, rasa kita kekurangan apa yang kita buat ini kita masih kurang. Jadi jangan merasa cukup, Pak, dengan kita amal yang kita sudah kerjakan. Jangan merasa kita sudah cukup, jangan, Pak. Kita masih banyak kekurangan sana sini, Pak. Masya Allah. Bagaimana orang yang kerja dunia, Pak, dia sudah punya mobil, pengen lagi punya mobil yang lebih mahal lagi. Dia punya rumah, pengen rumah yang lebih mahal lagi. Dia punya perusahaan satu, pengen punya 2, 3, kalau punya cabang lagi di mana-mana kan. Itu dunia. Untuk akhirat juga sama, hadirin. Untuk kehidupan akhirat pun sama seperti itu. Kita jangan cukup merasa apa yang sudah kita punya, tapi apa yang lagi belum kita raih, hadirin. Begitulah. Makanya kalau kita, Pak, kalau ke dunia ini kita ngeliatnya ke bawah. Kalau orang nggak ke atas, Pak, ini imannya nggak benar, Pak. Ya, dia akan rusak imannya kalau melihat ke atas dunia. Tapi untuk agama, lihatnya apa, Pak? Lihatnya boleh ke atas. Kalau untuk agama, wah si Anu udah bisa umroh, kapan si umroh? Wah si Anu bisa hatam Al-Quran 1 hari 1 juz, 1 hari bisa hatam. Kapan saya bisa begitu? Itu hadirin. Kita iri boleh kepada perkara itu. Boleh, Pak, kita iri. Orang itu setiap hari berbelanjakan hartanya, dia banyak memberikan, dia sedekah pada orang,
masalah kapan saya bisa begitu. Nah itu boleh Pak ngiri seperti itu. Tapi kalau ngiri kepada orang punya mobil, kita pengen punya mobil, bahkan kita ada rasa iri lagi, Masya Allah itu bahaya Pak, jangan. Kenapa dia pun sudah ada masing-masing rezekinya. Rezeki orang itu nggak bisa kita ambil. Begitu rezeki kita nggak bisa diambil sama dia. Jadi udahlah, masing-masing udah dari jatahnya, ya. Tapi Bapak boleh minta, ya Allah, saya pengen seperti itu, ya Allah, berilah saya harta seperti itu, boleh Pak, itu nggak melanggar syariat ya. Bapak ingin seperti itu, Bapak tak saudara sama Allah, ya Allah, saya pengen seperti itu, ya Allah, dia punya rumah, saya pengen rumah seperti itu, boleh Pak, itu nggak menyimpang dari akidah kita Pak, ya. Begitu akhirnya, yang penting kita jangan iri lah, ya, jangan kita merasa iri, jangan kita merasa pengen, bahkan orang iri Pak bahaya Pak. Dia orang iri itu bahkan dia pengen hilang apa yang dimiliki itu bahaya iri, ya. Setan tuh Pak bisa dia sampai dilaknat kena irinya sama Adam kan, sehingga laknat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah Pak ya, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman lah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.